like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika di semester 2 masih bersama Ibu Lupi. Untuk materi pertama pada semester 2 ini yaitu tentang relasi dan fungsi linear. Untuk matematika wajib kelas 10. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota di himpunan B. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara berikut. Menggunakan diagram panah, pakai himpunan pasangan berurutan. Diagram Kartesius. Contohnya, diagram panah. Ada dua himpunan ya, himpunan yang ini dan yang ini. Oke. Nah, ini dipasangkan, satu dipasangkan dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan 4 dengan 16. Untuk diagram panahnya seperti ini. Jadi pemasangannya seperti ini. Untuk yang himpunan pasangan berurutan itu seperti apa? Nah, kayak gini. Misalnya kita tahu bahwa himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan B terdiri dari 4 dan 5. Himpunan semua pasangan berurutan dari A dan B adalah 1 dipasangkan dengan 4. Nih, ini pasangan berurutan yang namanya 1 pasangannya 4, 1 pasangannya 5, 2 pasangannya 4, 2 pasangannya 5, 3 pasangannya 4, 3 pasangannya 5. Ini bentuk dari relasi tapi dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Kalau ini relasi yang dinyatakan dalam diagram panah. Kemudian ini relasi yang dinyatakan dalam diagram Kartesius. Ini 2 pasangannya dengan 2, 3 pasangannya dengan 4, 4 dengan 6, seperti itu. Jadi ini dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan di sini diagram Kartesius, seperti itu. Lanjut. Nah, fungsi. Tadi kita sudah membahas relasi, kita masuk ke fungsi. Fungsi itu adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah pengawanan setiap unsur A ke tepat satu unsur B. Jadi sekarang cuma tepat 1, jadi pasangannya cuma ada 1. Secara praktis, suatu pengawanan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika memenuhi syarat fungsi, yaitu sebagai berikut. Nah, setiap anggota A mempunyai kawan di B. Kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal, jadi cuma 1 ya pasangannya. Fungsi F yang mengawankan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada himpunan A, himpunan B, fungsi A ke B. Nih, A disebut daerah asal. A di sini disebut daerah asal atau domain dari fungsi F. Kemudian B yang ini disebut daerah kawan atau kodomain fungsi F. Kemudian himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A disebut daerah hasil atau range gitu. Range atau range gitu, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, nah. Nih, tepat 1 anggota saja. Oke, lanjut. Sifat-sifat fungsi. Pertama, sifatnya into. Jadi seperti ini. Nih, namanya fungsi, dia memiliki nih ya. Setiap anggota mempunyai. Nah, fungsi A ke B disebut into jika ada anggota dari B yang tidak memiliki pasangan dengan anggota A. Kemudian fungsi onto atau surjektif. Nah, ini surjektif
surjektif, bukan surjektif. Karena kalau ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, maka dia disebut tadi apa? Into, seperti yang sifat pertama tadi. Fungsi A ke B disebut onto jika setiap anggota B memiliki pasangan anggota A. Gitu. Lanjut. Fungsi satu-satu atau injektif. Nah, injektif punya pasangan satu-satu. Injektif ini bukan injektif karena gak semuanya ada pasangannya. Fungsi A ke B disebut satu-satu jika untuk anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A, pasangan tersebut hanya satu. Gitu. Untuk yang sifat keempat yaitu fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Ini sifat bijektif. Fungsi A ke B disebut korespondensi satu-satu jika fungsi tersebut surjektif sekaligus injektif. Seperti itu ya, begini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sepeda, becak, gerobak, mobil. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan ini, diagram panah yang pertama, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita coba ya penyelesaiannya. Untuk diagram panah terlebih dahulu, banyak roda dari. Kita gambar himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Himpunan B sepeda, becak, gerobak, mobil. Untuk yang nih rodanya 2 ya, rodanya 2 di sepeda, gerobak juga, becak. Nih yang roda 3 ya, seperti ini. Nah, oke. Lanjut ke himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk yang 2 sepeda, 2 gerobak, untuk yang roda 3 untuk becak, 4 yang untuk mobil. Untuk diagram kartesiusnya, nah kita gambar ada sepeda, becak, gerobak, mobil. Dan untuk yang himpunan B ini, untuk himpunan A 1, 2, 3. Ini oke. Jadi ya, kemudian ini. Oke, lanjut. Nah, untuk titik-titiknya diagram kartesius. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu didefinisikan fungsi A ke B dalam bentuk diagram panah berikut. Nah, ini adalah diagram panahnya dari fungsi A ke B. Kemudian kita disuruh untuk menentukan domain, kodomain, dan range fungsi f-nya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kemudian kita disuruh juga untuk menyatakan fungsi F sebagai pasangan yang berurutan. Kita masuk ke penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya yang pertama, domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Domain itu adalah daerah asal. Itu yang A ya. Kemudian kodomain adalah daerah kawannya, yaitu berupa yang di daerah B, yaitu ada A, B, C, D, E. Kemudian untuk range-nya itu adalah daerah hasil, jadi yang memiliki pasangan ya, ada A, ada C, dan ada E. Seperti itu. Nah, untuk yang B kita disuruh untuk menentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Jadi F2. Kita lihat di sini fungsi untuk yang A ke B ya, berarti A-nya kan 2. A ke B, 2 ke B-nya ketemunya A. Berarti untuk X sama dengan 2, F2 itu sama dengan A karena 2 di sini pasangannya dengan A, seperti itu. Kemudian untuk X sama dengan 4, F4 itu sama dengan E karena 4 di pasangannya dengan E, seperti itu. Nah, untuk yang C kita disuruh untuk menyatakan fungsi F sebagai pasangan berurutan. Berarti kan 1 dengan C, 2 dengan A, 3 dengan E, 4 dengan E, seperti itu. Lanjut ke fungsi linier.
Fungsi linear merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Oleh sebab itu, fungsi linear sering disebut sebagai persamaan garis lurus. Bentuk umum fungsi linear adalah ax plus b atau fx sama dengan ax plus b atau y sama dengan ax plus b, dan a dengan a dan b adalah bilangan real. Oke, kita masuk ke grafik fungsi linear. Berikut langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi linear atau fx sama dengan ax plus b. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x, atau kita bisa sebut y sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat x, 0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y atau x sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat 0, y. Kemudian menggunakan dua titik A dan titik B yang sudah diketahui ini, tadi yang sudah kita cari tadi, sehingga berbentuk garis lurus. Nah, persamaan linear yang bisa juga ditulis dengan menggunakan simbol y sama dengan ax plus b. Untuk cara cepat untuk memahami gambar ya. Nah, apabila b bernilai positif, fungsi linear akan dilukis garis dari bawah ke kanan atas. Apabila b bernilai negatif, fungsi linear akan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Jadi gampangnya aja kayak gitu untuk lebih memahami gambarnya. Apabila b bernilai 0, fungsi linear akan digambar garis yang sejajar dengan sumbu x. Gitu. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Kemiringan positif untuk gambar garisnya. Di kemiringan negatif, nah di gambarnya seperti ini. Kemiringan 0 sejajar. Nah, seperti itu. Bisa dicermati terlebih dahulu. Untuk kemiringan tak tentu. Nah, itu sejajar dengan sumbu y, itu adalah kemiringan tak tentu, seperti itu. Oke, lanjut ke menentukan domain dan range. Untuk memudahkan menentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan ax plus b, terlebih dahulu dibuat sketsa gambarnya. Domain dari fungsi fx sama dengan ax plus b merupakan suatu nilai x pada grafik dan dinotasikan sebagai ini. Notasinya seperti ini ya. Domain, untuk menentukan domain notasinya seperti ini. Kemudian range dari fungsi fx sama dengan ax plus b merupakan semua nilai y pada grafik dan dinotasikan seperti ini. Jadi kalau domain notasinya seperti ini, range notasinya seperti ini. Lanjut contoh soalnya. Suatu fungsi linear ditentukan oleh y sama dengan 2x plus 4 dengan daerah asalnya ini. Untuk daerah asalnya x di antara min 3 dengan 1. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y, kemudian gambarlah grafik fungsi linear tersebut, kemudian tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Kita penyelesaiannya ya. Untuk A, kita disuruh untuk menentukan titik potong sumbu x, yaitu y sama dengan 0. Nah, y-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti 0 ya. Nah, seperti ini, maka x-nya sama dengan min 2. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, maka titik potong dengan sumbu x-nya adalah di min 2,0. Lanjut ke titik potong dengan sumbu y, yaitu x sama dengan 0, kita ganti x-nya dengan 0. Oke, maka titik potong sumbu y-nya adalah 0,4, seperti itu. Lanjut, kita gambarkan ke grafiknya. Nah, seperti ini kita gambar grafiknya. Tadi titiknya adalah min 2,0 dan 0,4, seperti itu. Kemudian kita menentukan ininya dulu, x-nya. Kemudian di sini ada y dari fungsinya, yaitu 2x plus 4. X-nya kita mulai dari min 3. Ini bebas sih sebenarnya, cuman boleh dimulai dari min 3. Ada min 2, min 1, 0, dan 1.
Kalau kita masukkan min 3, berarti hasilnya ini. Kita masukkan X-nya min 2, hasilnya ini. Kita masukkan X-nya min 1, hasilnya ini. Kita masukkan X-nya 0, hasilnya ini. Kita masukkan X-nya 1, hasil Y-nya ini. Berarti daerah hasilnya adalah ini ya, daerah hasil nih. Ada min 2, 0, 2, 4, dan 6. Seperti itu. Oke, lanjut. Tentukan domains dan range dari fungsi f(x) sama dengan x plus 1. Jawabannya di sini domains dari f(x) sama dengan x plus 1 adalah ini. Kita bisa masukkan x-nya seluruh bilangan real ya. Gitu. Jadi seperti itu aja. Untuk range-nya f(x) sama dengan x plus 1 itu adalah kita bebas. Ketika kita bebas memasukkan x-nya itu adalah seluruh bilangan real, maka hasilnya juga adalah bebas seluruh bilangan real juga. Jadi domainnya ini dan range-nya juga ini gitu. Karena semua nilai x dan y pada fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax plus b berada pada grafik itu di bilangan real. Jadi sesuai yang dibilang tadi, jadi bebas mau dimasukkan angka berapa aja, nanti hasilnya bilangan real seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal latihannya. Yang pertama, di antara himpunan pasangan berurut berikut, manakah yang mewakili sebuah fungsi dengan daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 dan daerah kawan A, B, C, D, E. Oke, ini atau yang ini atau yang ini. Untuk yang berdua, didefinisikan fungsi A ke B dalam bentuk diagram panah di bawah. Kita disuruh untuk menentukan domain, kodomain dan range fungsinya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai fungsi X sama dengan B dan X sama dengan D. Kemudian kita disuruh untuk menyatakan fungsi F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, ini gambar fungsi A ke B nya. Oke, bisa dicermati terlebih dahulu. Untuk soal latihannya ya. Oke. Untuk yang soal latihan ketiga, yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 7. Kita diminta untuk menentukan fungsi f min 5 dan f4. Kemudian tentukan nilai a sehingga fa sama dengan min 7. Dan soal yang keempat, yaitu buatlah grafik fungsi berikut. Ini yang A. Kemudian yang soal kelima adalah tentukan domain dan range dari fungsi linier berikut. Nih. Ini. Oke. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.